Kisah klasik pemasaran, Giordano, usaha Jimmy Lai membesarkan Giordano. Saat berjalan-jalan di mall sekitar Jakarta dan kota-kota lain, kita tentu sering menemukan produk-produk keluaran Giordano. Biasanya toko dirancang dengan warna-warni, cerah dan pelayanannya yang cukup baik. Setidaknya ada 6 hal yang akan Anda temukan ketika mengunjungi Giordano. 1. Pramuniaga memberi salam dengan ramah. 2. Pramuniaga mencoba mencari barang yang dicari konsumen. Dan yang ketiga, terkadang pramuniaga memberi usulan kombinasi padanan pakaian yang cocok. Dan yang keempat, ketika konsumen sudah siap untuk membeli, pramuniaga mengarahkan konsumen ke kasir. Dan akhirnya, pramuniaga memberikan salam kembali sebagai tanda terima kasih. Pelayanan ini dibuat standar di semua toko Giordano sebagai bentuk implementasi pelayanan prima kepada pelanggan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion ini didirikan oleh seorang pengusaha gigih asal Hong Kong yang bernama Jimmy Lai. Jimmy lahir di daratan Cina dalam suatu keluarga yang sangat berkekurangan secara finansial. Saat berumur 12 tahun, Jimmy diseludupkan ke Hong Kong dengan harapan dapat memperbaiki nasib. Beruntung bagi Jimmy Lai, pada masa-masa awal kehidupannya di Hong Kong, ia memperoleh pekerjaan di perusahaan tekstil milik kerabatnya. Setelah setahun bekerja dan memiliki sedikit simpanan, ia mencoba bermain saham di Bursa Efek Hong Kong. Dengan peruntungan yang baik, Jimmy berhasil menggandakan uangnya dari 3.000 US dollar menjadi hampir 40.000 US dollar. Dengan uang itu, Jimmy mulai mencoba berwirausaha dengan membeli pabrik garmen yang bangkrut pada tahun 1975 dan memproduksi sweater. Tak disangka produknya cukup laku di pasaran. Hal ini semakin terbukti setelah perusahaan mampu mengekspor produk ke beberapa perusahaan retail Amerika Serikat ternama, antara lain JCPenney and Montgomery Ward. Sebagai eksportir, Jimmy sering mengadakan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat untuk berhubungan dengan konsumennya. Setelah beberapa kali melakukan perjalanan, Jimmy tertarik dengan konsep bisnis Amerika dan mulai mempelajarinya. Akhirnya ia memutuskan untuk terjun ke pasar retail dengan mendirikan Giordano pada tahun 1981. Nama itu terinspirasi dari nama restoran ternama di New York. Awalnya Giordano mengalami kegagalan karena konsep usaha yang dikembangkan tidak berhasil meraih perhatian sasaran segmen yang dituju. Sebenarnya Jimmy ingin membuat toko dengan sasaran konsumen kalangan atas Hong Kong. Setelah berjalan beberapa waktu, Jimmy menyadari bahwa konsep ini tidak berhasil dan memutuskan melakukan transformasi konsep usaha. Terinspirasi dari merek-merek luar negeri ternama yang berhasil di dunia retail seperti Benetton, Marks & Spencer, bahkan juga McDonald's. Jimmy mencoba membuat Giordano yang menyediakan produk dengan desain simple, berkualitas tinggi, tersedia dalam berbagai pilihan warna dan juga harga yang terjangkau. Jimmy berada di kantor kurang dari 6 jam setiap hari dan tidak lebih dari 4 hari per minggu. Ia dikenal sangat nyentrik karena tidak pernah membuat alokasi untuk entertainment dalam hal bisnis serta menganggap budgeting, proyeksi finansial, gelar pendidikan tinggi, dan juga riset pasar tidak ada gunanya. Namun, ketika melakukan transformasi, Jimmy sadar pelayanan konsumen sangatlah penting dalam bisnis retail. Untuk itu, pada titik perubahan, konsep bisnis Jimmy berusaha keras menanamkan di benak setiap karyawannya pentingnya melayani pelanggan dengan baik. Lalu pada tahun 1987, Jimmy mulai menyadari bahwa tidak efisiennya rantai nilai operasi perusahaan pada gilirannya dapat berpengaruh buruk terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini membuat Giordano melakukan perubahan strategis dan melakukan benchmark pada beberapa perusahaan lain yang menjalankan bisnis dengan baik. Dengan mengobservasi bisnis dunia barat, Lai mengadaptasi sistem komputerisasi, mengacu pada deal limit, menu yang terkontrol dengan baik, mengacu pada McDonald's, penghematan mengacu pada Walmart, dan pemberlakuan harga berdasarkan value yang diterima konsumen mengacu pada Marks & Spencer. Sejak perubahan strategis tersebut, Giordano mengalami peningkatan penjualan sebanyak 4 kali lipat. Dari awalnya senilai 712 juta dolar Hong Kong pada tahun 1989 menjadi 2.334 juta dolar Hong Kong pada tahun 1993. Hal menarik lainnya adalah bertambahnya jumlah toko menjadi sekitar 200 pada tahun 1990-an. Bahkan Giordano berhasil melakukan ekspansi usaha ke Cina daratan. Tak lama kemudian, perusahaan melakukan ekspansi ke Timur Tengah, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan berbagai negara lainnya.
Ketika masuk ke toko Giordano, kita dapat merasakan gaya perusahaan ini dalam menjalankan bisnis secara fleksibel. Budaya Giordano banyak terpengaruh oleh gaya Jimmy Lai yang menekankan fleksibilitas dan pembelajaran dengan pendekatan trial and error. Membuat kesalahan dianggap sebagai bagian dari pembelajaran dan bukan hambatan untuk kemajuan ke depan. Kesalahan dianggap sebagai titik cerah membuat pelaku bisnis mengetahui apa yang tidak dapat berjalan dan mengarahkan perusahaan ke arah yang benar. Jimmy percaya membuat kesalahan adalah hal yang tidak dapat dihindari, mengingat lingkungan bisnis juga berubah dengan cepat. Menurutnya, perkembangan ini juga sebagai cerminan perubahan perilaku konsumen akibat derasnya informasi teknologi dan inovasi sebagai sumber stimulasi kuat. Gaya manajemen perusahaan cenderung easygoing. Kantor Giordano dirancang sedemikian rupa agar karyawan dapat berkomunikasi dengan lancar, merespon, dan mengambil keputusan mengenai segala sesuatu dengan cepat. Inti bisnis Giordano adalah bagaimana menyediakan produk dengan value yang baik, pelayanan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jimmy Lai berhasil menerapkan nilai-nilai itu dan membentuk budaya perusahaan Giordano dengan baik, sehingga berhasil bertahan sampai sekarang.